Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor tentang supir ambulan. Tanpa berbasa-basi, kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa, malam turun perlahan membawa kesunyian. Budi, seorang supir ambulan berpengalaman, tengah bersiap melakukan perjalanan malam. Wajahnya lelah, tapi ia tetap menjalankan tugas dengan sepenuh hati. Panggilan malam ini datang dari desa terpencil di balik bukit. Jenazah seorang wanita muda harus diantar ke rumah keluarganya. Setelah memastikan segala sesuatunya siap, Budi menghidupkan mesin ambulan, mengisi keheningan malam dengan raungan mesin tua. Sinta, perawat muda yang baru beberapa bulan bekerja, duduk di samping jenazah di belakang. Mata Sinta tampak lelah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya, seperti bayangan gelisah yang tak terkatakan. Saat ambulan melaju, bayangan pepohonan berkelebat di sepanjang jalan. Jalanan lenggang, hanya suara jangkrik dan hembusan angin malam menemani. Sesekali Budi melihat jam di dashboard. Jarum jam bergerak lambat, seolah waktu enggan berjalan. Di dalam mobil, suasana mencekam mulai terasa. Lampu dalam ambulan tiba-tiba berkedip, menyisakan remang-remang yang membuat bayangan tubuh terbaring itu semakin menyeramkan. Budi mencoba fokus ke jalanan, namun tatapannya sesekali mencuri pandang ke kaca spion, memastikan tak ada yang aneh. Sinta merapatkan jaketnya. "Pak Budi, kok rasanya dingin ya?" Suaranya bergetar. Budi hanya mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan keresahannya. Namun, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba suara radio menyala dengan sendirinya, mengeluarkan suara statis yang memekakan telinga. Budi memutar tombol, mencoba memastikan, namun suara itu semakin keras, seperti ada seseorang yang mencoba berkomunikasi. "Ada yang salah dengan mobil ini?" tanya Sinta. Suaranya mulai panik. Budi tak sempat menjawab ketika bayangan putih berkelebat di kaca spionnya. Sebuah sosok samar berbalut kain putih seolah duduk di atap ambulans. Bulu kuduk Budi berdiri seketika dan ia mengencangkan genggamannya pada setir. Tanpa peringatan, suara tawa lirih terdengar, semakin lama semakin jelas. Suara itu bukan suara manusia, terdengar seperti cekikikan dari alam lain. Budi merasakan jantungnya berdetam keras, sementara Sinta menatapnya dengan wajah pucat. "Pak, saya dengar suara itu juga," bisik Sinta dengan gemetar. Tiba-tiba cairan merah menetes ke kaca depan, mengalir pelan tapi pasti. Cairan itu terlihat seperti darah segar. Budi menatapnya dengan mata terbelalak, mencoba menyangkal kenyataan di depannya. Brak! Sesuatu menghantam kap mesin ambulan dengan keras, membuat mobil oleng sesaat. Dari balik kaca, sosok wanita berambut panjang terbaring di kap mobil. Gaunnya berwarna putih lusuh, wajahnya pucat dengan mulut menyeringai lebar. Mata kosong itu menatap langsung ke arah Budi, dan tawa mengerikan kembali terdengar. Kuntilanak!" Budi berbisik, seluruh tubuhnya kaku. Sementara itu, Sinta merasakan sesuatu yang bergerak di dekatnya. Ia memalingkan wajah perlahan dan tubuhnya membeku. Jenazah yang seharusnya terbaring kaku kini bergerak. Suara gesekan kain kapan terdengar, menambah horor yang sudah melanda. Dengan gerakan perlahan namun pasti, pocong itu duduk tegak, kepalanya tertunduk, mata Sinta membulat, tubuhnya bergetar hebat, dan ia berusaha membuka pintu ambulans, namun terkunci rapat. Pocong itu mendongak, memperlihatkan wajahnya yang membiru dengan mata hitam pekat. Bibirnya bergerak,
namun yang keluar hanyalah suara lirih yang menyayat hati. Sinta menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya seakan terendam oleh kegelapan malam. Budi menginjak pedal gas dengan keras, berusaha melarikan diri dari mimpi buruk yang nyata ini. Ambulan melaju kencang di jalanan berliku, melewati pohon-pohon yang seolah ingin meraih mereka. Kuntilanak di atas kap mobil menjerit nyaring. Suaranya melengking, membengkakkan telinga. Di dalam, pocong itu masih bergerak. Tubuhnya bergetar seolah mencoba melepaskan diri dari balutan kain kapan. Sinta terisak, memejamkan mata dan berharap semua ini hanya mimpi buruk. Saat ambulan melewati jembatan tua yang goyah, tiba-tiba semuanya berhenti. Kuntilanak itu lenyap seketika. Pocong kembali terbaring diam. Dan suara-suara aneh itu menghilang. Budi menghentikan ambulans, mencoba mengatur napas yang memburu. Sinta menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Air mata mengalir di pipinya. Mereka saling menatap dalam keheningan yang penuh arti. Keheningan setelah badai horor yang baru saja mereka alami. Sesampainya di rumah duka, suasana berkabung menyambut mereka. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Saat peti jenazah dibuka untuk terakhir kalinya, teriakan histeris terdengar. Wanita tua, ibu dari jenazah, jatuh pingsan. Kerabat yang hadir langsung menghampiri peti jenazah. Beberapa orang menutup mulut mereka dengan tangan. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Seorang pria paruh baya, kemungkinan ayah dari almarhumah, segera mendekat dan mengamati wajah jenazah dengan seksama. Ini bukan anak saya. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ini orang lain. Sinta menelan ludah, tubuhnya terasa semakin lemas. Budi, meskipun masih diliputi ketakutan, mencoba berpikir jernih. Kami harus kembali ke rumah sakit, kata Budi. Suaranya lebih mantap, meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Sinta mengangguk cepat dan tanpa banyak berbicara lagi, mereka segera kembali ke ambulans. Perjalanan pulang terasa sangat panjang, meskipun perjalanan masih sepi seperti sebelumnya. Tidak ada lagi suara tawa mengerikan atau bayangan putih yang melintas di kaca spion. Tapi hawa di dalam mobil tetap terasa berat. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung menuju kamar jenazah. Petugas jaga malam itu, Pak Rudi, menyambut mereka dengan dahi berkerut. Loh, kenapa kalian kembali? Tanyanya dengan heran. Dengan napas yang masih tersenggal, Sinta menjelaskan semuanya. Pak Rudi tampak semakin bingung. Itu tidak mungkin, katanya dengan suara pelan. Ia segera memeriksa daftar jenazah yang tersimpan di rumah sakit malam ini. Wajahnya berubah pucat. Jenazah yang kalian bawa seharusnya masih ada di sini, katanya dengan nada ketakutan. Lihat ini, petinya masih tertutup dan belum dipindahkan. Budi dan Sinta saling berpandangan, merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Perlahan Pak Rudi membuka peti yang seharusnya mereka antar. Di dalamnya tubuh wanita muda itu masih terbaring kaku, tak tersentuh. Tak ingin larut dalam kebingungan, mereka memeriksa kembali jenazah yang ada di ambulans. Dengan tangan gemetar, Budi membuka kain kapan yang menutupi wajah jenazah misterius itu. Saat kain itu tersingkap, Sinta langsung menjerit dan mundur beberapa langkah. Wajah jenazah itu membiru,
matanya hitam pekat dan bibirnya membeku seolah masih ingin mengucapkan sesuatu. Tapi yang membuat mereka semakin takut adalah wajah itu. Itu wanita yang ada di atas kap mobil tadi. Bisik Budi, tubuhnya lemas. Sinta menutup mulutnya dengan tangan dan matanya berkaca-kaca. Pak Rudi terhuyung mundur. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mereka segera mencari tahu siapa wanita ini. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya mereka menemukan sebuah fakta mengerikan. Wanita ini adalah seorang pasien rumah sakit yang telah meninggal 2 tahun lalu. Ia adalah korban kecelakaan tragis di jalan yang sama dengan rute ambulans mereka tadi. Malam itu, ia sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di desa terpencil. Tetapi kecelakaannya begitu parah hingga jenazahnya sulit dikenali. Ketika keluarganya tidak pernah datang menjemput, ia akhirnya dimakamkan tanpa nama di pemakaman umum. Namun ada satu hal yang lebih mengejutkan. Malam kecelakaan itu, ia sedang dalam perjalanan pulang dengan menggunakan ambulans rumah sakit ini. Ambulans yang ia tumpangi mengalami kecelakaan di tengah jalan. Terguling di tepi hutan, supir ambulans tewas di tempat. Sementara tubuh wanita itu tidak pernah ditemukan. Banyak yang percaya bahwa rohnya masih bergentayangan, menunggu untuk diantarkan pulang. Dan malam ini akhirnya ia berhasil naik ke ambulans yang salah, berharap bisa kembali ke rumahnya. Setelah mengetahui kebenaran ini, rumah sakit akhirnya memutuskan untuk menguburkan wanita itu dengan layak di desa tempat ia seharusnya pulang 2 tahun lalu. Namun bagi Budi dan Sinta, pengalaman itu tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Dan semenjak malam itu, setiap kali Budi berkendara melewati jalanan sepi dengan ambulannya, ia selalu melihat ke kaca spion. Takut kalau suatu hari nanti sosok wanita itu akan kembali duduk di sana dan menatapnya dengan senyuman yang menyeramkan. Cerita pun selesai. Terima kasih yang sudah berkunjung dan menonton. Tentunya menyimak cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.